kejadian-kejadian yang seru yang Mas Awe ingin ceritakan di Pegunungan Luser, mulai dari kejadian pertama itu yang saya rasain tuh tersesat, Mas. Ini kita bertiga nih madep ke sana nih, misalnya madep ke sana. Nah, jalurnya di belakang kita nih, Mas. Nah, saya duluan, yuk jalan yuk. Saya bangun. Ada satu danau yang indah banget sih, namanya Danau Leuser situ. Danaunya nggak besar, Mas, cuman bersih banget. Kita makan di situ ya, makan, teman-teman pada makan di situ dengan kondisi hujan. Makan dengan cari tempat berteduh dikit ya. nggak ada. Nggak bisa digelar juga kan? Jadi banjir sebagian. Jadi kan tenda saya digelar ya? kan tenda kan dengan kondisi berdiri kan. Saya pakai ponco karena flashlight angsana itu yang saya pakai dipakai untuk dapur umum. Jadi double layer tenda saya didobelin lagi sama ponco. Nah, karena mau trekking summit, ponconya dicopot kan. Entah itu tampiasan, entah itu dari bawah, yang jelas tenda itu tergenang. Jadi sleeping bag saya basah. Ada sebagian ujungnya basah segala. Tenda dum juga nampung air ya, Mas? Nampung air. Jadi emang karena saking derasnya hujan, susah juga. Dan tenda itu digelar pada kondisi basah juga. Pada kondisi basah. Ngebuka tenda dalam kondisi basah gitu segala macam. Jadi basahnya masih tetap lah anyep. Yeah. Tapi alhamdulillah kita semua nyampe dengan kondisi yang sehat segala macam. Nah, paginya kan rencananya mau turun terus mau mampir ke puncak tanpa nama gitu kan. Mau mampir ke puncak tanpa nama. Begitu pagi itu sekitar jam 5:30 cerah banget, Mas. Panas. Semua itu dijemur kering total semuanya, Mas. Alhamdulillah kering total. Akhirnya 8:30 atau jam 9 kita baru jalan karena nungguin tuh barang-barang kering. Cuman uniknya begitu kita jalan 10 menit atau 15 menit, hujan lagi, Mas. Basah lagi dan akhirnya saya sebelum lapangan bola. Itu belum hujan. Dari situ saya nyampe pertigaan puncak tanpa nama, belum hujan. Terus teman-teman akhirnya mutusin tidak lanjut ke puncak tanpa nama, Mas, karena kalau lanjut ke puncak tanpa nama turun udah nggak kejar lagi untuk ke camp berikutnya gitu kan. Agak melipir ya? Agak melipir karena naiknya butuh waktu 3 jam, turunlah taruh 2 jam, berarti butuh 5 jam bolak-balik. Nah, sedangkan kalau udah 5 jam bolak-balik ke puncak tanpa nama menuju ke camp tujuan kita tuh nggak kejar gitu. Kenapa nggak kejar? Kita harus di sana, logistik kita di sana soalnya. Naruh mendemnya di situ. Jadinya maksain kita jalan. Nah, jalan dari situ sebelum nyampe puncak tanpa nama tuh saya nemuin ini, Mas, kotoran harimau. Memang banyak kotoran harimau sepanjang jalan tuh saya banyak nemuin gitu kan, terus saya tanya. Dan yang saya temuin di situ seger banget. Bahkan ada saya korek-korek gitu kan, masih ada kuku ayam atau kuku kambing hutan tuh masih ada. Berarti belum jauh ya, Mas? Belum jauh. Nah, saya tanya kan, Bang, ini mungkin kemarin ya ininya si mbah lewat lah ibaratnya, si harimau ini lewat. Oh enggak, ini paling tadi pagi gitu. Saya langsung anjir, dari pagi harimau lewat. Jadi akhirnya langsung mindsetnya takut lagi, bukan takut hal-hal mistis yang seperti banyak kita takutin di gunung-gunung umum ya. Tapi kalau di Luser sepanjang itu yang ditakutin yaitu harimau. Binatang buas ya. Binatang buas. Tadi ada yang di Batu, tadi ada binatang gitu. Dan ini ada simbah loreng ya. Belum lagi peringatan-peringatan di Gunung Luser tuh bukan bawa turun sampahmu, tapi bebaskan harimau dari jerat. Isinya peringatannya harimau. Jadi ya itulah yang bikin kita jadi agak takdikduk kayak gitu kan. Karena terpisah sendiri ya. Takut gitu kan. Ya rombongan juga mungkin sama ya, karena harimau kan nggak peduli mau dia sendiri atau rame-rame kan gitu. Wilayahnya apalagi kan. Betul. Nah, dari simpang lapangan bola itu saya jalan. Nah, disitulah saya kena trouble. Kaki saya nih hampir patah, Mas. Kalau itu kayu keras, mungkin saya nggak akan bisa turun dari Luser dengan jalan kaki. Jadi saya ceritain gini, karena memang indah banget, jalur tuh indah banget, lumut. Kita tuh kayak lagi di istana apa gitu. Nanti ada video-videonya beberapa jalur yang benar-benar indah menurut saya gitu. Akhirnya saya coba berdiri. Ada batang besar gitu, saya berdiri 2 kaki gini, Mas.
dua kaki ini berdiri. Pada saat saya lagi berdiri kan saya nengok-nengok nih, terus saya ambil handphone buat ngambil video gitu, ngambil video. Setelah itu terus saya masukin handphonenya lagi. Begitu saya melakukan tekanan kaki kanan ini, kaki kanan neken ini, maksudnya mau ngelangkah gitu kan. Ternyata jeblos, Mas. Jadi Bawahnya? lumut ternyata yang saya injak, karena udah saking tebalnya lumut bisa diinjak. Tapi begitu saya tekan jeblos. Begitu saya mau geser, kaki kiri saya kepleset ke depan. Set. Jadi saya tuh jatuh gini, Mas. Ngejungkel ya. Ngejungkel ke depan. Nah, kan ada batang berarti di sini. Jadi belakang saya ini emang kayu keras, Mas. Kaki saya nyangkut, untungnya yang bagian depan itu bukan kayu, Mas, lumut juga. Jadi saya jatuhnya begini. Ngubrak gitu. Tapi kena tetap lutut kanan. Nah, dari situ akhirnya harusnya tujuannya itu sungai kalau harusnya tujuannya bivak Batu atau bivak Kaleng gitu tujuannya. Cuman kita ngecamp di camp Tronton gara-gara trouble kaki saya sakit. Ya emang udah kondisinya harus ngeres dulu ya, Mas. Harus ngeres karena dipakai jalan tuh ngilu banget. Tapi bengkak juga, Mas. Lumayan bengkak ya? Bengkak merah segala macam jalan istirahat. Dan itu berasa sampai turun. Nah, udah dari situ akhirnya camp di camp Tronton. Aman lah di situ gitu. Cuman malam tetap badai hujan segala macam. Pagi dikeringin lagi. Dipakai lagi, hujan lagi gitu. Jadi memang kondisinya sepanjang jalan. Sepanjang jalan Hujan. Reda ya. Memang sekalipun hujan gitu kan. Di sana tuh kalau Mas Hari lihat tumbuhan kantung semar satu aja kan, wah cakep banget nih kantung semar gitu kan ya nemuin. Di sana tuh sepanjang mata memandang, Mas. Semua kantung semar. Kantung semar, Mas. Ada fotonya, Mas ya? Banyak banget. Nanti coba kita lihat. Banyak banget foto dan video kantong semar tuh banyak. Bahkan ada Sungai Krongkuet 1, Krongkuet 2 yang nah Sungai Krongkuet 2 tuh menarik. Hujan sebesar apapun airnya nggak keruh. Ada nanti videonya juga ada. Apa dia dasarnya itu mungkin batu-batu, Mas ya? Memang batu ada tanah juga, cuman nggak keruh ya? Nggak keruh. Dan informasi dari ranger sana, guide sana itu air langsung menuju ke Tapak Tuan. Tapak Tuan itu kayak model prasasti atau titik nolnya peradaban Islam. Jadi dulu peradaban Islam masuk ke Sumatera lewat titik nolnya di situ, startnya di situ. Ya Aceh bagian timur. Jadi di situlah jadi entah itu air bersejarah atau apa. Nah itu sungai kayak gitu, terus kantung semar. Dan saya nemuin ular kobra juga kan. Makanya ada prediksi yang bukan prediksi ya, informasi atau informasi pelatihan segala macam bahwa ular itu tidak hidup di atas ketinggian 1200 mdpl gitu kan. Tapi ternyata ada ya. Iya dipatahkan gitu kan. Dipatahkan gitu kan. Ada ular di ketinggian sekitar 2900 waktu itu. Mungkin ada namanya mata rantainya, Mas ya. Namanya Puncak Si Jali-Jali. Jadi kenapa namanya Puncak Jali-Jali itu adalah nama salah satu ranger senior lah. Mr. Jali di situ akhirnya dijadiin nama Puncak. Jali-Jali. Dan pada saat istirahat di situ ada ular kobra jelas, kobra jelas dan semua teman-teman juga ambil videonya segala macam. Nah, dari situ lewat terus langsung kita ke camp, bukan camp Daud. Lewatin sungai terus berhentinya di camp Daud. Nah, di camp Daud kita nge-camp lagi di situ. Nah, baru malam itu loh, Mas. Sore itu tidak kena hujan. Pagi tidak kena hujan, lancar tuh. Lumayan dikasih cerah ya. Dikasih cerah hari terakhir jalan itu dikasih cerah, alhamdulillah banget. Hujan sebentar lah, cuman dikasih cerah lagi sampai Pintu Rimba, Mas? Sampai base camp. Jadi kita turunnya beda jalur. Oh, beda jalur. Dari Puncak Jali ini, jadi misalkan dari Puncak Jali-Jali, kalau kita Puncak Angkasan dari Punggungan sebelah sini, Mas, turun dulu naik sini. Nah pulangnya kita lewat sini, beda jalur. Jadi sebenarnya emang ada banyak jalur di sana ya. Kalau misalkan sekarang sementara ada 2 jalur, namanya jalur klasik sama jalur Kansa, Mas. Ada 2 jalur klasik sama jalur Kansa. Jalur klasik itu idealnya ditempuh dengan waktu sekitar 14 hari kurang lebih. 14 hari dengan trek yang agak sulit dan agak jauh, agak panjang. Nah, Kansa itu standarnya di 11 sampai 12 hari.
Lama ya. jalur Kansa itu. Nah, jalur Kansa yang ini pun akhirnya mereka buka lagi, yang akhirnya nggak lewat puncak angkasan tapi lewat jalur ladangnya, apa ya sebutannya, dekat base camp lah, keluar dekat base camp. Belum ada namanya sih mereka, belum ada namanya. Cuman ada camp area yang disebut apa sih namanya, Beganja. Beganja. Nah, camp Beganja. Jadi ada satu camp namanya camp Beganja lah gitu kan. Jadi ini menarik nih agak. Kenapa sih namanya camp Beganja? Kita kan tanda kutip nih Mas. Iya. Kenapa namanya Beganja? Jadi sejarahnya dulu, konon dulu, pada saat ganja masih musim-musimnya gitu kan, masih musim-musimnya, petani itu mendrop ganja itu di situ Mas. Dan pengedar ngambilnya di situ. Titik temu ya Mas. Titik temu antara petani dan pengedar. Di situ dulu. Cuman makanya sebetulnya jalur itu udah ada dari dulu. Cuman tidak pernah terekspos gitu kan. Nah, semenjak sudah tidak ada begituan lagi, barulah jalur itu dipakai untuk umum. Gitu. Saya tanya kenapa udah nggak ada soalnya di Udah sini. bersih ya, Mas, Udah ya? bersih. Jadi bahkan sudah jadi ustadz, udah jadi ya udah Udah hijrah. alim-alim, udah pada hijrah di sana. Jadi sudah bersih lah, makanya sekarang aman Bang gitu. Aman. Kayak gitu. Jadi menurutku Luser itu paling Fenomenal ya. fenomenal. Kita naik jalurnya begini, turun bisa berubah karena tiba-tiba ada beberapa pohon yang sudah rubuh segala Oke. macam kayak gitu. Saking panjangnya perjalanan ya Mas ya. Saking banyak. Ada momen-momen tertentu yang ya itu bisa aja terjadi ya, kayak Betul. tadi Mas ketemu Mbah Loreng gitu ya. Kalau ketemu alhamdulillah nggak kotorannya ya. Kotorannya ya, bukti Kotorannya. kan berarti bahwa itu Betul, betul. jalur yang dia lewatin juga kan. Nah, tapi ada cerita menarik dari guide saya, namanya Mr. Nasir. Dia cerita gini, 3 bulan atau berapa bulan sebelum kami naik ke sana, itu mereka bawa tamu sekitar 5 orang kalau nggak salah. Guide-nya 2. Jadi mereka habis summit, sampailah di tepian lapangan bola nih, shelter lapangan bola. Nah, shelter lapangan bola tuh luas banget Mas, gede banget, mungkin berapa kalinya lapangan Senayan gitu kan, gede banget. Jadi begitu mereka sampai, tenda mereka kan di pojok sebelah sana, di seberang camp sebelah. Ini kan pinggiran sini, tenda mereka pinggiran sana gitu. Nah begitu mereka sampai kelihatan kan tendanya kan. Dan di situ ada 3 harimau lagi muterin tenda. Dan akhirnya mereka bertuju mutusin untuk naik pohon sekitaran situ dan bertahan di situ sampai besoknya nunggu harimau pergi. Itu udah nggak ada orang untungnya ya. di Ya tempat. kan orangnya lagi pada summit. Betul, nggak ada yang standby Nah juga pas ya. nggak ada ya, pas balik ke situ Lagi mantau, ada harimau. ada harimau. Oke, jadi akhirnya mereka bukan artinya harimau tidak bisa naik ya, maksudnya mereka menghindari untuk terlihat, jadi mereka ngumpet sampai Bukannya harimau itu punya feeling Mas ya, jauh berapa meter itu dia masih mencium aroma atau mendeteksi. kalau darah mungkin, Tapi kalau jauh secara tapi jauh banget memang jauh itu mah. banget ya, Jauh memang banget, kelihatannya. Oke. jauh banget. Mungkin ada Hasil- satu kilo ya udah ngumpet di situ. Ngumpet. Cuma kan itu padang kan, Jadi kayak kelihatan savana dari gitu jauh, kelihatan dari kelihatan jauh. ya. Kan besar gitu. Kalau lihat ukurannya, kalau di foto tenda ukuran 2x3 gitu kan, atau 3 orang atau kapasitas 2 orang atau 3 orang tuh ya sepanjang itu badannya dia. Dan berapa lama nungguin di Semalaman. Jadi mereka pada bermalam di pohon. Bermalam di pohon, terus saya agak lupa, beliau bercerita di hari yang sama atau pendakian lainnya mereka sempat di tenda 2 orang atau 3 orang. Ada harimau keliling tenda, mereka dalam tenda akhirnya nggak bisa bergerak, nggak ngomong, nggak apa, nggak tidur, diem aja di tenda sampai tuh harimau tidur akhirnya di sebelah tenda. Dan kenapa Mr. Nasir itu tahu bahwa itu ada harimau ya karena kedengaran dengusannya harimau tidur. Hush, kayak gitu. Ini beliau yang cerita ya, Bang Nasir yang bercerita. Jadi bukan cerita pengalaman saya, bukan, tapi pengalaman beliau gitu. Akhirnya beliau bercerita dan beliau kasih tahu fotonya. Ini loh harimaunya. Tapi emang si harimau itu menurut informasi emang nggak berani untuk ngecek di bagian dalam tendanya Mas ya. Dia cuman
Muter. cuman sekedar mantau dari sekeliling itu, belum sampai dia berpapasan langsung dengan orang di dalam tenda itu ya. Belum jadi sampai ya? belum sampai, jadi pas kebetulan mereka pada di dalam gitu aja. Bisa ya orang di dalam tenda itu Ya habis mau keluar juga gimana kan, nggak ada pilihan ya Mas nggak ya? ada pilihan gitu kan, Sampai harimau tidur ya bahkan. sampai tidur Luar sampai, biasa. dan mereka udah nggak bisa berkutik, diem aja udah, Ya. nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang makan, nggak ada yang udah Ibarat diem sudah- aja. Udah pasrah di Ah. tangan harimau kapan dia pergi gitu ya. Itu pasrah. Jadi videonya ada, fotonya ada, cuman dia nggak mau share, cuman kasih lihat aja nih Mas waktu Itu kondisi kalau waktu itu. misalkan kita bawa lensa yang panjang, kita shoot dari jauh, itu viral Mas ya. Bisa. Iya sih. Ya, jadi mangsa pemburu takutnya Mas. Karena emang kan masih banyak lah pemburuan harimau itu kan, masih banyak. Jadi Ya, itu makanya ada larangan, dilarang jerat harimau ya. betul. Mungkin karena saking apa ya, banyak cerita dia berpapasan dengan harimau, dan mungkin akhirnya dari cerita itu dia menjaga diri dengan cara yang tadi menjerat, itu mungkin yang ditakutkan dari pihak Yes, itu yang ditakutin. apa namanya, Taman Nasional ya. Betul. Makanya warning atau Ya, peringatan. kecuali memang dalam keadaan emergensi dan tidak ada lagi pilihan. Oh, itu beda urusan lah ya. Urusannya udah beda Mas ya. Kalau itu kan dijerat, dia biasanya Ya, kalau itu dijerat. sengaja ya. Betul. Oke. Jadi emang loser tuh nggak kelihatan jalurnya, masih ada kelihatan jalur beberapa, tapi yang nggak kelihatan tuh banyak. Jadi kadang kita tuh ini banyak jalan ini gitu, nggak ada jalan gitu. Jadi semak-semak yang udah ketutupan semua kayak gitu, bahkan duri banyak segala macam. Mohon maaf, yang kemarin tuh loser pendakian ke berapa Mas? 2. Jusnya. Enggak pernah ke loser itu. Oh, kedua. Kedua ya. Oh, sebelumnya Mas sudah pernah ke loser Cuma juga? lama 2002. Wow, berarti ini pengalaman kedua untuk ke loser ya. Ya. Cuman kan jenjang-jenjangnya 20 tahunan. Iya, iya. 2002 ke 2022. Jadi selisih 20 tahun gitu kan. Masih udah agak inilah lupa banget hal gitu. Emang apa namanya? Kalau teman-teman mau ke sana harus ke sana sih, harus cobain, karena kalau misalkan ada keindahan gunung luar segala macem, Cobain dulu ke loser. cobain dulu di Indonesia deh Baru gitu kan. ceritain gimana indahnya loser. Soalnya susah Mas ngegambarin keindahan loser tuh, bener-bener susah gitu kan. Artinya binatang apa juga ada yang kita bisa lihat, tanaman dari mulai jenis-jenis jamur yang aneh, yang langka kita bisa lihat, rasa air, kerjenihan air, bahkan kita bisa ngerasain air dari paru-paru dunia Asia terbesar lah betul kan. Kan salah satu taman nasional terbesar Asia Tenggara kan Gunung Loser. Airnya rasanya kayak apa, bentuk batuannya kayak apa gitu kan, sejarahnya kayak apa, dan jangan coba-coba pakai celana pendek. Gitu. Kita nggak tahu jenis duri yang kita lewati apa. Sepengetahuan saya kemarin banyak yang pakai celana pendek karena banyak anak ultralight naik kemarin ya, pada besot, ada berkoreng gitu kan, pada baret-baret, dan bagian atas sepatu itu bagian sini nih itu pada sobek kan, pada luka. Karena kita awal baru mulai naik oke lah, ada cantigi, ada apa, kita bisa ngehindar. Tapi pada saat sudah jalan 7-8 jam dengan kondisi yang lelah, nabrak Mas. Iya. Semua ditabrak gitu. Artinya Udah mulai lost control Mas ya. iya, udah Gerakan nggak peduli. Iya. Muka baret-baret, tangan baret-baret, kaki baret-baret, baju sobek apa udah itulah gitu. Artinya harus benar-benar tahu diri dengan pakaian yang safety seperti apa untuk medan seperti itu. Nanya dulu deh, Betul. sepatunya kayak apa, terus cara manajemen logistik kayak apa gitu kan. Terus kita perlu bawa berapa pakaian ganti, gimana cara pakai pakaiannya, ganti pakaiannya. Itu yang penting kan. 12 hari kita mikir kalau orang tukang ganti baju, bawa 12 baju ya berat. Betul. Ya kan, bawa 2 baju kalau kebasahan, kehujanan kita nggak punya baju. Jadi harus bener-bener bisa hati-hati untuk bisa memilih alat atau supporting produk yang kita bawa. Betul. Itu sih. Belum lagi maintenance logistik ya. Betul. Ditambah kapasitas kita juga yang harus kita manage ya Mas ya. Tadi kita nggak mungkin bawa semuanya 30 kilo lebih ya Mas Yeah. pada awalnya, dan itu harus 2 kali dikurangin
supaya sugesti kita tuh Ini udah dikurangin gitu. udah dikurangin. Padahal pada dasarnya mungkin nggak terlalu banyak. Nggak ya. terlalu Tetap ngaruh berat gitu. juga. Karena memang Mas Awe sendiri nggak pakai Porter. jasa porter yang memang bisa ngebawain lebih dari setengah beban yang Mas Awe bawa. Betul. Dan ini menjadi hal yang luar biasa untuk pendakian dan apa ya? Cara memanage untuk trek yang sangat panjang ya se-Asia Tenggara. Ini Mas Awe bisa melewati ya Mas ya. Ya, yang penting satu lagi tuh itu manajemen stres Mas. Manajemen Psikologi kita. Jadi bagaimana kita diuji dengan kondisi seperti itu? Yes. Mungkin, gimana ya orang-orang yang apa ya, yang mungkin ya dia banyak humor juga belum tentu bisa Belum tentu sanggup. melewati kondisi saat itu. Ada fase di mana Bisa kita berubah sifatnya ya. kesel sama teman kita, ada di mana fase kita capek, ada di mana fase kita pengen cepet tapi teman kita lambat. Nggak bisa disamaratakan, Ada ya. juga kebalikannya dan itu yang benar-benar nguji kekompakan tuh benar-benar di situ. Tiap hari ketemu dia. Tiap hari ketemu dia. bersama-sama gitu ya. Mau nggak Dan mau 10 harus hari baik ya. kayak gitu. Lebih Gitu lah. 10 hari luar biasa. Stresnya emang gila, makanya sebetulnya Loser tuh bukan puncak tertinggi tapi emang puncak terjauh gitu kan. Betul. Hari ke-7 baru sampai sana gitu kan. Ya ngebayangin kalau misalkan orang yang nggak biasa BAB di gunung 12 hari mikirin, pasti yang bertanya nanti mandinya gimana, nanti bayangin kita nggak mandi selama 12 hari kan. Iya. Kita nggak mandi selama 12 hari Mas. Mandi pada saat di Sungai Alas pada saat berangkat itu pun mandi air sungai kan, dengan kondisi air sungai keruh pada saat hujan. Dan nggak pakai sabun pula kan. Nggak pakai sabun gitu kan. Iya kayak gitu Walaupun lah. di sepanjang jalur dibasahi air hujan ya. Ya cuman kan itu karena keadaan ya Mas ya. Betul. Bukan karena niat membersihkan. Bukan karena niat mandi gitu kan. Oke, Aduh, ini, ampun deh. luar biasa ya cerita yang mengunggah kita untuk banyak sisi menarik dari satu buah area di Aceh ya, Gunung Luser. Gunung Luser yang mana kita mendaki Gunung Luser aja udah mendaki beberapa puncak gunung ya. Yep. Tentunya karena memang dari rangkaian itu barulah ketemu puncak Loser Terjauhnya. dan Luser itu di ujungnya. Itu baru dikatakan kita bisa melewati dan mencapai puncaknya gitu. Dan mungkin saya boleh minta masukan dari Mas Awe, kurang lebih 3 poin ya, 3 poin yang bisa menjadi bekal nih, menjadi menjadi masukan nih buat teman-teman yang punya list poin atau list plan yang ada rencana ke Gunung Luser. Mungkin baik dari perizinan atau simaksi atau dari perbekalan dan satu lagi dari sisi mengkontrol atau memanage bawaan. Boleh 3 poin aja Mas yang barangkali buat teman-teman biar dapat masukan dari Mas Awe yang sudah melewati Gunung Luser untuk yang kedua kali yang dilakukan secara ekspedisi kemarin. Oke, yang pertama tentunya pemberangkatan atau ekspedisi bersama Mas. Kalau misalkan mau naik gunungnya sendiri, kayaknya juga agak berat, agak mahal karena pembiayaan gitu kan. Pembiayaannya mahal, budgetnya mahal. Oke. Karena Boleh. untuk guide sendiri sekitar 8 juta. Untuk guide satu tim atau satu orang? Satu guide itu 8 juta untuk satu tim. Untuk satu tim 8 juta. Nah, normalnya layaknya itu sekitar 5 sampai 6 orang itu satu guide. Oke. Gitu Jadi kan. bisa patungan tuh satu guide 8 juta dibagi 5 atau dibagi 6. Yep, Ya. betul. Itu cuma satu guide ya. Satu Tapi guide. nggak bisa bawain barang logistik kita. Enggak itu cuman- guide aja. Cuman bener-bener Antar mengamankan barang. jalur ya. Betul, Menentukan betul. jalur dan arah jalan trek Betul. Nah, untuk Selanjutnya. guide itu kalau misalkan untuk porter ya sekitar 3 juta tadi yang udah saya bilang. ya. Untuk porter yang bisa bawa barang 1 juta. 3 juta. 3 juta satu 3 juta. orang. Iya, dan itu Satu orang porter. 20 kilo kan. Satu orang porter. Satu orang bisa membawa beban nih 20 sekitar kilo. 20 kilo, 3 juta itu ya. 3 juta untuk 12 hari. Kalau misalkan pendakiannya nambah hari, Hmm. misalkan jadi 13 hari, ya berarti tambah lagi per harinya Per harinya 250 ribu. berapa?
Oh, 250.000. 2,5 per hari. Iya, Oke. jadi minimum 12 hari. Kalau lebih dari 12 hari berarti ada tambahan 250.000 Seharinya. untuk porter. Itu di luar makan ya. Di luar makan luar porter, rokok Rokoknya porter mereka segala juga, macam. gitu ya. Nah, paling enak tuh ikut trip. Ikut trip. Nah, cuman mesti teliti teman-teman ikut trip, mesti teliti ingat ya. Ya. Mesti teliti kita dilihat rekam jejaknya atau Iya. track recordnya dari penyelenggara trip Penyelenggara. sendiri itu seperti apa. Atau bisa langsung teman-teman menghubungin ke Taman Nasional Gunung Lusernya. Terus ada juga di situ yang base camp Gunung Luser tuh Luser Base Camp, teman-teman bisa langsung tanya ke situ karena detail pasti akan dijawab detail. Nah, itu diusahakan menanyakan ke pihak-pihak terkait yang benar-benar ngelola dan pegang langsung gunungnya karena dia tahu cuaca terkini seperti apa. Terus bisa kasih masukan ke kita, bulan ini nggak bagus karena hujannya begini, bulan ini banyak masukan dari mereka. Bisa dikasih info Mas, barangkali bulan-bulan yang rekomen buat pendakian Gunung Luser apa di musim panas atau di Ya ujung akhir pastinya tahun? di musim panas ya, pasti di musim panas artinya dari April mungkin sampai September gitu kan. Oke, itu rekomen ya. Itu rekomendasi. Ke pendakian Luser. Nah itu, yang pertama menyiapkan untuk registrasi secara berkelompok. Karena nggak bisa kita registrasi Secara sendiri ke sana, ya. pasti akan diarahkan ke Kelompok, beberapa porter atau beberapa guide yang diarahkan sama Taman Nasional. Di situ. Jadi pasti registrasi ke mereka. Nanti mereka yang akan membantu membuatkan proposal perizinan, Mas. Oke. Jadi perizinannya kalau misalkan di gunung-gunung sini kan datang, yuk bayar simaksi, kirim KTP, nggak cukup begitu. Kalau di Luser tuh misalkan kita nih sama Mas Hari berdua daftar, saya dong mau daftar. Nah nanti kita ngomong sama orang yang terkait yang ditunjuk sama Taman Nasional, taruh misalkan Mr. Nasir gitu, kita registrasi lewat Mr. Nasir. Nanti Mr. Nasir yang akan menyiapkan sebuah proposal perizinan kepada Taman Nasional. Bahwa si Awe dan si Hari ini akan melakukan ekspedisi ke Gunung Luser dari tanggal sekian, tujuannya apa, itu harus jelas semuanya dan di ACC sama Taman Nasional baru kita boleh melakukan ekspedisi di sana. Yes, nah itu jadi tidak ada istilahnya yuk ikut gue trip ke Luser bisa jalan, nggak ada. Itu semuanya pasti lewat jalur mereka gitu kan. Makanya langsung ke ada Instagram itu Mas Luser Base Camp, boleh ke situ atau boleh juga kontak teman-teman langsung ke Taman Nasional juga boleh. Nanti pasti akan diarahkan juga sama. Salah satu referensi teman-teman bisa lihat nanti ya. Cek itu ada salah satu untuk perizinan ke Gunung Luser dan itu legal ya, udah bekerja sama dengan Taman Nasional ke Luser Base Camp. Itu ada di Instagram ya. Bisa teman-teman cek. Sama nanti kontak Mr. Nasirnya bisa kontak Mr. Nasirnya itu teman-teman bisa berkomunikasi dengan beliau. Iya betul. Jadi itu. Nah itu yang pertama ya untuk mempersiapkan ke sana gitu. Minimum nih. Ini saya bicara minimum budget dulu deh. Minimum budget ya. Minimum budget ya teman-teman untuk yang mempersiapkan sekitar 5,5 juta dipersiapkan itu hanya dari Medan, hanya untuk trip. Tripnya itu dari Medan sampai balik lagi ke Medan. Medan, Luser, Medan. Di luar tiket pesawat. Medan bandara. Bandara Polonia Medan. Di luar dari transport ke Medan. Di luar transport ke Medan itu paketnya sekitar 5,5 juta. Oke, berarti intinya di luar tiket pesawat ya. Betul, di luar tiket pesawat. Itu sudah include transportasi ke base camp. Pulang pergi. Simaksi perizinan, terus guide, terus ada porter juga, terus logistik selama 12 hari. Oh, udah include itu ya? Sudah. Cuma kalau kita mau tenda lagi. Oh, tenda sudah? Udah dapat tenda gitu. Oke, berarti si porter itu udah siap tenda juga? Sudah siapin. Jadi teman-teman hanya datang bawa perlengkapan pribadi kayak model matras, sleeping bag, teman-teman bisa bawa sendiri. Jadi nggak terlalu berat. Oke, itu masuk sih Mas. Jadi kita kadang nggak tahu ya budgeting budgeting idealnya untuk ke Luser dengan kerepotan kita yang ingin ini itu dibawa. Dengan 5,5 juta bagi saya ya itu masih affordable, masih terjangkau ya. Dengan kemudahan yang tadi sudah dijelaskan dan itu bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Yes, nah itu poin satu kan perizinan dan biaya ya, harga ya. Kedua itu peralatan Mas, artinya peralatan itu jangan pernah berpikir membawa apa yang kita mau.
Tapi harus apa yang kita butuhkan ya. Yes. Lebih ke priority. Lebih ke priority. Misalkan saya nanti pengen pakai baju ini fotonya, habis ini pakai baju ini, itu nggak usah berpikir terlalu jauh nggak gitu kan. boleh terlalu over ya Yep. apa yang ingin dibawa. Pakai pakaian yang ringan, yang ultralight, entah itu base layer untuk jalan. Jadi segala macam. Pakaian perang 2, pakaian tidur 2, mungkin udah cukup. Kali. Dibanding harus bawa baju ganti segala macam. Nggak kepake juga kan. Betul. Kalau misalkan teman-teman mau bawa jas hujan, diusahain jangan 1. 2 lah gitu. Oh, lebih ke rainwear Spare, ya. betul. Jas hujan. Yang satu bisa yang pakai. satu masih kering buat Yes. backup. Karena belum tentu malam ini hari ini hujan kita kehujanan basah, besok pagi Mau start masih masih kondisi kuyup nggak mungkin repot kan gitu kan. Usahain 2. Apalagi kalau misalkan teman-teman lebih pengen ringan pakai jas hujan yang plastik, kalau bisa jangan 1 lah, 2 atau 3 kita spare kayak gitu. Nah itu jas hujan. Untuk gear segala macam, untuk sepatu harus proper mas. Oke. Sepatu tuh bener-bener proper banget deh. Kalau bisa sebisa mungkin gitu. Ya bukan yang ngomongin mahal kuat, enggak juga sih. Mana yang menurut kalian tuh kuat buat dibawa jeburan-jeburan gitu kan, air, lumpur segala macam. Karena itu yang akan dihadapin gitu kan. Karena diadu dengan medan trek yang diterpa hujan, lumpur, batu hingga akar mas ya. Iya, dan disiksa per harinya bisa 10 jam berjalan. Dengan waktu yang tidak singkat. Betul. Luar biasa. Kondisi yang kayak jadi benar-benar sepatu harus wajib benar. Ya, harus aman. Hati-hati. Terus ya sleeping bag juga harus nyaman karena suhu dingin banget sama. Suhu dingin banget. Pokoknya segala macam. Nah, setelah semua peralatan yang standar sesuai dengan kelayakan, yang ketiga adalah persiapan fisik dan mental. Jadi diwajibkan juga teman-teman harus sering latihan, Betul. Jogging atau minimal 1 bulan sebelum berangkat itu ya kita harus prepare ya. Betul. Fisik kita karena kan endurance yang dihajar mas, daya tahan. Ketahanan karena udah otomatis ketika kita direpotkan hal itu, yang direpotkan justru orang lain. Ke semua tim. Betul. Gitu. Pokoknya endurance lebih bagus ya kita persiapan di betul banget badan kita sendiri ya mas ya. Betul. Sama kalau misalkan teman-teman prepare untuk dokumentasi segala macam ya dipikirkan gimana cara baterainya. Kalau power bank berat apakah pakai solar cell atau pakai apa, nah itu harus dipikirin juga. Kayak gitu. Kalau zaman sekarang kan zaman yang nge-vlog gitu kan, zaman yang bikin video, bikin dokumentasi, harus dipikirin juga baterainya, daya tahan baterainya. Betul. Itu kan di suhu dingin, power bank, baterai handphone, baterai kamera itu cepet drop. Oke. Ya kan, gimana cara ngakalinnya? Mungkin bisa jadi power banknya dibungkus sama kain dulu, baru dimasukin plastik, baru diserap. Jadi biar suhu power bank itu nggak langsung kena dingin. Jadi nggak cepet drop. Itu cara-cara nyimpen kayak gitu, hal kayak gitulah. Ini siasat juga buat teman dokumentator ya. Segala bentuk persiapan baterai ya mungkin di maintenance juga selama 12 hari ya pahitnya perjalanan. Entah sehari dapat jatah berapa lama gitu kan, dan itu juga di insulate juga si tempat power banknya, atau mungkin alangkah baiknya yang berkonsep solar cell ya. Betul. Ketika siang bisa sambil cas. Dan itu menjadi masukan untuk persiapan kita juga sebagai untuk peliputan dokumentasi. Siap. Ada lagi mas? Ya cukup itu sebetulnya. Cukup ya. Oke, luar biasa. Ini semoga sukses. Sebenarnya perbincangan yang menarik banget ya mas ya. Jadi bikin teman-teman petualang ini penasaran tentunya. Bagaimana kita sebelum jauh ke luar negeri, alangkah baiknya kita explore dulu apa yang bisa kita punya ya, tentunya yang pegunungan di lokal dulu nih. Dan tadi dari cerita Mas Awe aja itu lumayan mengajak kita untuk bisa menyinggahi ya. Itu padahal ceritanya banyak yang lupa, terus banyak yang di skip banyak. Nanti kita sambil lihat dokumentasi Mas Awe ya, perjalanannya itu pasti kebayang sih serunya. Memandang itu adalah gunung terpanjang se-Asia Tenggara. Jadi kalau teman-teman udah pernah ngerasain di Argopuro, ini mungkin 3 kalinya. 3 kalinya ya. 3 kali lipat. 3 kali lipatnya panjang dari Gunung Argopuro di Jawa Timur. Tapi Argopuro tuh landai mas. Masih landai. Di sana bukan landai. Jadi seperti yang tadi Mas Har bilang, kalau naik gunung loser tuh bukan cuma loser, tapi beberapa gunung kan. Jadi kita naik gunung turun lagi kayak gitu. Jadi satu gunung bisa melewati beberapa gunung. Yes, gitu.
Mas Awe, Siap. ini kayaknya lumayan banyak ya kalau diurai setiap perjalanan, dan kita akan terus memonitor perjalanan ekspedisi dari 30 gunung 30 juz yang eksekutor dilakukan langsung dari Mas Awe. Amin, insya Allah. Dan kita semua yang menyaksikan obrolan ini tentunya berharap supaya kita bisa mendapatkan lagi cerita Mas Awe selanjutnya, yang Mas Awe akan berkunjung ke kawasan Timur. Jawa, selanjutnya Timur Indonesia. dilanjutkan ke timur Indonesia. Penasaran dong pastinya. Kita monitor Mas Awe sama-sama dan keep support ya teman-teman ekspedisi yang sedang melakukan rintangannya. Semoga semua berjalan lancar. Amin. Dan semoga kita bisa dengar lagi cerita selanjutnya. Siap. Thank you banget Sobat Chow, Mas Awe. Siap. Kita akan lanjut ya. Oke, Thank Mas you Har. banget udah sharing. Sip, sama-sama Mas Har. Semoga lancar. Sukses sehat. juga buat yang sana. Ciao.